Halo semuanya, welcome back to YouTube Unpak Story. Nah, kalau kemarin-kemarin kita udah main ke fakultas lain, kali ini ada yang tahu? Sesuai judulnya, kita main ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP di Universitas Pakuan. Nah, aku mau ngajak kalian buat lihat-lihat lab di sini, khususnya lab biologi, dan ada teman-teman dari PGSD juga. Yuk, langsung aja kita samperin mereka, kita ajak ngobrol. Nah, sekarang aku udah ditemenin sama Kak Widi sama Kak Asoka. Nah, mereka ini mahasiswa PGSD di FKIP Unpak ya? Betul, ya. Sekarang semester 5. Semester 5, oke. Sebelumnya kalian baru selesai kegiatan PLP ya? Iya, PLP. Oke. Mungkin kalau misalnya kita bahas PGSD, PLP secara mendalam itu udah banyak yang bahas ya. Aku mau tahu nih sudut pandang kalian sebagai yang kemarin terjun ke lapangan gitu. Kalau kemarin boleh tahu nggak Kak Widi sama Kak Asoka di mana PLP-nya? Kalau dari aku PLP-nya itu di SD Polisi 1 di Paledang. Oke. Gitu. Kalau dia mungkin ini ya, coba. Kalau aku nggak ikut PLP karena aku ikut kampus mengajar. Jadi PLP-nya dikonversi ke kampus mengajar. Oke, MBKM ya? Iya, betul. Oke. Nah, aku mau tanya sama Kak Widi dulu ya, mungkin yang baru PLP ya. Aku pengen tahu nih, yang lucu-lucu dari anak SD itu apa sih? Ada cerita lucu mungkin kemarin? Lucunya itu pasti anak SD lucu. Cuma kalau kita memposisikan dia sebagai guru gitu, ngajar, walaupun kita PLP 1 tuh sebenarnya observasi. Cuma ada beberapa guru yang kadang minta deh tolong ngajar. Nah, itu sebenarnya lucu kalau emang ngajarnya, kalau kita cuma bisa praktek ngajar kan jadi kita ngajar buat nilai kita. Kalau ini kan kita punya peran buat gimana caranya anak yang ngerti. Jadi dibanding lucunya kadang suka ya, tapi kita nggak boleh gitu ya, mungkin keselnya kayak ini anak nggak ngerti-ngerti kayak gitu. Atau mungkin kalau kita ngajar kelas rendah tuh main ibu nyanyi aja kayak gitu. Sedangkan pelajaran yang mau kita sampaikan itu belum kayak udah waktunya mau habis. Tapi kebanyakan apalagi anak 1 tuh kalau di SD tuh namanya suka ada ice breaking, jadi kita tepuk-tepuk banyak, jadi terlalu banyak. Aku pernah kemarin tuh sempat ngajar, dikasih kesempatan tuh ngajar kelas 1 itu benar-benar mau nyanyi aja, mau tepuk aja gitu. Jadi Bu udah capek capek nulis kayak gitu. Udah bisa alasan ya? Iya, udah kayak gitu. Jadi lucu anaknya. Cuma ketika emang kita berperan sebagai guru harus lebih banyak sabar gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Widi boleh tahu nggak itu MBKM? Kak Asoka, sorry ya. Kalau misalnya dari MBKM kemarin tuh bedanya apa sama? Kan kalau misalnya nggak ikut MBKM otomatis ikut PLP gitu ya? Iya, kalau dari aku sendiri kan perbedaan MBKM sama PLP-nya. Kalau di kampus mengajar sendiri kan rentang waktunya itu sekitar 5 bulan. Kalau untuk PLP kan hanya kisaran 3 minggu dan ada emang sidangnya. Kalau untuk rata-rata biasanya sama aja sih, ada laporannya kan, kayak laporan harian kayak gitu. Terus kalau aku sendiri emang fokusnya ngajar. Kalau Kak Widi kan PLP-nya tentang observasi sekolah. Kalau kampus mengajar sendiri emang fokusnya ngajar. Cuman nggak dilepas gitu aja. Kita juga masih didampingin oleh gurunya juga. Jadi kita nggak misalnya kayak nyiapin RPP sendiri, perangkat pembelajaran sendiri, kita masih dibantu juga sama gurunya gitu sih. Jadi kayak masih ada yang bimbing gitu ya? Betul, jadi nggak dilepas. Oke. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, kalau misalnya dari sisi prospek gitu ya, apakah kalau misalnya kuliahnya PGSD, kerjanya pasti PGSD lagi, atau sebenarnya ada ilmu-ilmu dari situ yang akhirnya mungkin banyak yang jadi guru les ya kalau nggak salah. Nah, boleh tahu kalau dari sudut pandang kalian gitu, apakah kerjanya harus PGSD lagi gitu? Kalau dari aku sendiri karena memang aku emang pengen jadi guru, jadi aku merasa PGSD emang cocoknya jadi guru. Cuman karena ada beberapa ilmu yang mengajarkan di luar dari PGSD kayak ilmu basic ya, itu mungkin menurut aku bisa mendorong orang lain untuk menjadi menjadi profesi yang di luar dari guru itu sendiri. Oke. Ya kalau dari aku mungkin bagian besar kalau PGSD udah pasti jadi guru. Cuma sebenarnya kayak tadi ada kita ada pelajaran-pelajaran yang kayak kewirausahaan kita belajar ada. Terus apalagi PGSD kan mungkin kalau di FKIP tapi misalnya jurusan bahasa Indonesia, jadi guru bahasa Indonesia udah
terstruktur gitu, udah terjurus gitu. Kalau PGSD kita belajar semua. Jadi sebenarnya kalau kita mau jadi guru mata pelajaran aja mau yang, tapi mungkin jadi lebih didalamin lagi. Atau kalau kita kemarin belajar kewirausahaan, kita jadi wirausahawan, kita buka usaha sendiri kayak gitu-gitu. Ya bisa juga ya. Berarti sebenarnya nggak mesti ya, karena di guru PGSD juga banyak dibekalin sama ilmu-ilmu lain ya di samping-sampingnya itu. Oke. Kalau misalnya kalian udah ada target belum nih nanti lulus mau langsung daftar jadi guru di mana? Mungkin siapa tahu udah target kan, pengen ngajar di sekolah internasional mungkin. Udah ada belum nih kira-kira? Kalau aku sih kepikirannya kayaknya mau PPG dulu ya. Karena itu kan sertifikasi guru. Karena sebenarnya jadi guru tuh banyak banget berita-berita ya yang nggak ada CPNS tiba-tiba. Terus sekarang P3K lah. Terus ada gonjang-ganjing begini begitu. Akhirnya ya udahlah, jadi kita ikut PPG. Terus ada sertifikasi guru. Jadi kita, karena kalau lulus PGSD kan kita cuma jadi calon guru, bukan guru profesional. Jadi kayak gitu, sambil nunggu CPNS mau ikut PPG. Iya betul. Sama Kak Asoka juga. Kalau aku juga sama sih, pengen ikut PPG dulu. Minimal aku punya sertifikasi dulu buat jadi pengajar. Jadi aku nggak mau kalau misalnya maksudnya anak didik aku nantinya tuh diajar sama aku yang belum bersertifikat gitu maksudnya. Iya. Karena ada tanggung jawab juga ya. Bimbing anak tuh kan kayak nggak semudah itu gitu. Jadi kita cuma bukan memberi pembelajaran, bukan hanya mengajar tapi juga membimbing. Oke. Ini banyak banget nih yang pengen aku obrolin ya, tapi aku mau lanjut keliling-keliling lihat fasilitas di FKIP dulu ya. Makasih nih waktunya Kak Asoka sama Kak Widi. Aku jalan dulu ya. Sama-sama. Kita cari mahasiswa yang lagi istirahat. Halo. Kalian lagi sibuk gak nih? Enggak, kita lagi istirahat. Lagi kosong. Aku boleh ngobrol-ngobrol gak sih? Boleh dong. Kalian dari prodi apa nih? Dari pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Aku boleh nanya-nanya sedikit? Boleh dong. Kira-kira di mana nih enaknya? Ini aja. Yuk, boleh. kita masuk. Nah, sekarang aku udah ditemenin nih sama Jasmine sama Yola. Mereka ini mahasiswa dari Fakultas FKIP, itu di program studi pendidikan biologi. Boleh tahu nggak kalian sekarang semester berapa? Dari kita itu semester 5. Semester 5. Naik semester 5. Kalau nggak salah kemarin baru selesai PLP 1 ya? Tepatnya hari ini, Pak. Tepatnya hari ini baru selesai nih, langsung ke sini. Oke. Kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu PLP itu apa sih? PLP itu pengenalan lingkungan persekolahan. Pengenalan gitu. Jadi kalian sebagai mahasiswa program keguruan turun langsung ke sekolah gitu? Iya, langsung turun ke sekolah. Itu apa yang dilakukan di sekolah? Kalau di sekolahnya itu kita melakukan observasi atau pengamatan. Jadi kita bisa masuk ke kelas itu mengamati gimana sih cara ngajar guru itu gitu. Cara mengajar kelas seperti itu. Di samping itu biasanya kegiatannya apa lagi kalau misalnya di sekolah nih? Paling ini sih dibagi job-job gitu, ngejaga piket, meja piket, terus juga di ruang kurikulum gitu teh. Ngebantu ngajar juga mungkin? Bisa, kalau misalnya gurunya nitipin kita bantu ngajar. Terus kalau misalnya ada praktikum di lab mungkin ya? Iya, kita jadi aslab juga. Jadi karena misalnya kan guru itu nggak semuanya bisa mengkoordinir siswa yang rasa ingin tahunya tinggi. Jadi Bu ini gimana ya Bu ini gimana. Jadi kalau satu orang itu kayaknya agak kelibekan. Alhasil mahasiswa lah dikorbankan buat handle. Oke. Nih kalau boleh tahu nih ya, kalian kan udah pernah terjun nih kemarin ke sekolah gitu ya. Pengalaman yang lucu dari anak-anak sekolah tuh apa aja sih? Silakan Bu Yola. Jadi kan sebenarnya kalau dari jarak kita sama anak kelas 12 itu nggak jauh beda ya. Umurnya. Jadi anak-anak tuh bilangnya ya udah deh Bu, nggak usah panggil ibu aja, panggil kak aja ya, atau panggil teh atau sis aja ya gimana gitu. Terus nggak cuma itu, jadi
lebih dekat aja, nggak cuma kayak manggil sekedar sis atau kak, tapi juga mereka curhat-curhat gitu. Kak, lihat deh itu tuh keras aku gitu. Jadi bestie. Iya. Ada yang gombal-gombalin juga nggak sih? Ada banyak yang modus. Yang modus. Apalagi kalau cewek-cewek tete-tete cantiknya masih kayak gitu. Iya, dia juga pernah dimodusin. Gimana coba. Kakak, aku mau foto dong sama Kak Jasmine. Oh, manggilnya bukan ibu cantik. Enggak. Oke. Selain itu kalau misalnya PLP itu kan di SMA ya. Sebenarnya bisa juga nggak sih di SMP atau di SD gitu? Bisa. Kalau untuk program studi IPA, di sini kan ada program studi IPA. Itu dia dari SMP. Kalau kita kan lebih ke biologinya aja ya. Jadi masuknya SMA karena di SMA itu kan biologi, fisika gitu-gitu dipisahkan pelajarannya. Betul. Tapi kalau SMP IPA, IPS seperti itu. Kalau kalian kemarin PLP di SMA mana? Kita di SMA 6 Bogor ya. 6 Kota Bogor. SMA 6 Bogor. Nah, kalau dari pengalaman PLP kalian nih, kemarin berapa lama PLP-nya? Kita 3 minggu. 3 minggu, oke. Dari pengalaman kalian 3 minggu itu, dari kacamata kalian nih sebagai mahasiswa, kira-kira nih yang ngebedain anak SMA negeri sama anak SMA swasta tuh apa sih? Boleh diceritain? Kayaknya kalau SMA negeri lebih peraturannya kalau di SMA negeri masih bebas lah. Kalau di swasta mungkin peraturannya banyak. Terus juga ini cerita lucunya aja ya. Kalau misalnya pembagian rapot nih guru-guru di negeri paling ngasihnya nggak seberapa lah ya. Kalau misalnya di swasta bisa gede-gedean gitu. Lebihnya itu ya. Lebihnya itu. Apalagi swastanya yang bayaran bulanannya lumayan ya. Itu. Jadi nikmat di guru juga gitu kan. Uangnya lebih gede. Dan itu salah satu yang bikin motivasi juga ya, motivasi buat kita. Oke, kalau misalnya bicara prospek nih, apakah lulusan keguruan pendidikan biologi itu harus lanjut jadi guru biologi lagi atau sebenarnya bisa sih masuk ke bidang lain gitu? Sebenarnya bisa Kak, masuk bidang lain. Soalnya dari alumni pun nggak sekedar hanya jadi seorang guru aja gitu, bisa juga jadi seorang peneliti. Banyak kok alumni yang jadi peneliti di Taman Nasional Gunung Gede ataupun di LIPI gitu-gitu. Jadi nggak hanya guru gitu, jadi bisa juga jadi peneliti. Oke. Dan seperti yang kita tahu ya, mungkin banyak teman-teman juga kalau misalnya banyak yang interest sama fakultas keguruan gitu ya, program dari fakultas keguruan tuh sebenarnya banyak ya yang banyak. observasi keluar tuh sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya program kayak gitu ada apa aja sih? Contohnya itu ada kuliah lapang gitu, misalnya ke Taman Safari, terus Pulau Seribu gitu-gitu. Biasanya mengamati hewan-hewan kayak aves gitu-gitu teh, hewan-hewan vertebrata. Terus juga ada apalagi ya? KKN ya paling, KKN, PLP, banyak sih. Magang, iya. Justru tuh serunya di situ ya, sambil kuliah, sambil jalan-jalan itu ya. Udah gitu sama jadi sambil teman-teman. Iya, cuma kita emang cari ilmu tapi sekalian healing. Oke, ini mungkin teman-teman yang masih awam kan nggak tahu ya kenapa harus pilih fakultas FKIP gitu kan. Sebenarnya banyak ya, bisa belajar di lapangan juga, dapat ilmu dari dalam dan luar gitu kan. Dan ternyata prospek kerjanya tuh luas juga sama seperti jurusan lain gitu ya. Nggak harus jadi guru, bahkan bisa masuk ke LIPI tadi ya. Oke. Kalau misalnya aku lihat ruangan lain boleh gak? Boleh dong. Oke. Yuk kita jalan. Yuk go, let's go. Ini tadi ada nyawanya. Tadinya ada nyawanya teh. Terus kalian apa ini nih? Diawetin. Itu ada pelajarannya? Ada. Namanya keanekaragaman klasifikasi vertebrata sama invertebrata. Kalau vertebrata itu kayak hewan-hewan mamalia, terus habis itu Pisces ya, aves. Ini contohnya aves kan. Ini mamalia contohnya. Terus kalau invertebrata itu kayak serangga. Mamalia artinya kelinci termasuk ya? Iya. Hewan mamai itu yang punya Puting susu, kelenjar susu. Kalian bisa jelasin gimana caranya kelinci sampai bisa kayak gini nggak? Coba. Kalau kan ini nggak ada ya contohnya, kita ambil contohnya misalnya aves ini ya, burung merpati contohnya. Jadi
pertama-tama itu kalau mau bikin awetan itu jadi dibelah dulu, dibedah. Ya. Dibedah dulu terus dikeluarin. Kayak ususnya, lambungnya. Nah, baru nanti Kering gitu ya. Iya. biar gampang kering. Nah, udah itu baru nanti diisiin apa namanya? Kayak busa ataupun kapas-kapas gitu buat ngisiin yang kosong itu. Nanti baru dijahit terus diawetin. Awetinnya pakai formalin. Iya. Iya, ada bahan kimianya yang khususnya gitu. Kalau dijemur doang nggak bisa gitu. Nggak bisa. Bukan baju. Nanti malah busuk gak sih? Oh iya bener-bener. Nah, baru. Tapi Ini nih hidup kayak kalau malam. Coba tanyakan kafe sih ke gurunya tadi. ini kan ada contohnya kan tuh, ada bekas bekas ada jahitannya. bekas jahitannya. Jadi nanti gini juga. Itu yang ngejahit kalian juga. Bukan. Kan ini kayaknya cutting. Semester di atasnya. Enggak, semester maksudnya kalau misalnya nanti ada klip, Iya. apa kalian ngejahit juga gitu. Iya, Iya. misalnya kita disuruh buat awetan gitu, kita yang ini juga. Ih, gini. Wow. Kalau hidup serem juga ya. Iya. Jadi badan gitu kan. Oke.